Oke, sip. Ini sudah jadi alat gejeknya dengan jarak 10 cm ya, teman-teman. Nah, ini langsung tancepin saja seperti ini. Mah lige. Nyah sing enak nyemproti. Sik wis gak nomor. Ini sudah jadi langsung ya, teman-teman. Dengan jarak 10 cm pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah cuaca yang sangat cerah ini. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini suasana yang sangat sejuk sekali. Alhamdulillah. Biarpun panas kalau siang ya. Karena sudah musim kemarau, tapi alhamdulillah di pagi harinya cukup sejuk, seger, banyak embun. Biasanya kalau musim kemarau itu paginya ya teman-teman. Pagi hari ini sesuai permintaan dari teman-teman yang kemarin ada yang bertanya untuk mereview bagaimana cara persiapan lahan dari awal sampai proses penanaman. Nah, ini sementara kami informasikan dulu terkait dengan proses pembuatan bedengan dan pengolahan lahannya ya teman-teman. Nah, yang kemarin di video kami yang sebelah sini di lahan satu ini sudah kami bagikan videonya terkait dengan proses pengolahan lahan dari mulai pertama tebar arang sekam, arang dan abu sekam ya, kemudian tebar dolomit, kemudian ditambah lagi kemarin ada dikasih pupuk-pupuk tambahan yang lain lah ya, ada yang tambahan pupuk kimia kemarin dikasih triple super fosfat ya, TSP atau SP36 bisa lebih maksimal harapannya kemarin untuk pengolahan lahan. Cuma karena kemarin pertimbangannya ini kok masih lama ya proses tanamannya, ini baru bulan Juli, awal Juli, jadi sayang kayaknya lahan dibiarkan nganggur kayak gini saja. Akhirnya kemarin diputuskan ditanami dulu tanaman yang lain, eman-eman lumayan, karena kita masih menunggu waktu hampir 2,5 bulan sampai 3 bulan baru tanam porang. Jadi ya kita tanami tanaman yang lain dulu ya. Ini seperti ini sudah dilakukan proses penanaman. Ini sistem dilarik-larik seperti ini ya teman-teman, untuk tanaman pemanfaatan lahan yang di sini sambil nunggu musim tanam tiba nanti. Kalau untuk lahan yang sebelah sana, ini kemarin bekas tebu sudah diproses semuanya ya, sudah diambili tanah-tanah yang tidak bagus ataupun akar-akar tebu yang kurang bagus, kemudian dirotari. Juga nanti akan dilakukan proses penanaman yang lain ya, maksudnya bukan porang dulu karena teman-teman, karena di sini juga kami ada stok air cukup lumayan lah ya untuk mengcover ini kebutuhan air dari tanaman yang kita tanam di musim kemarau ini ya. Alhamdulillah ini kami ada stok air di sini ya, cukup luas lah ya, cukup lumayan ini untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang akan ditanam di lahan yang lokasi sini. Nah, ini ya teman-teman, stok air kami alhamdulillah lumayan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan cocok tanam di musim kemarau, baik itu porang maupun yang lain, asalkan ada air yang cukup seperti ini, insya Allah aman ya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada naungan dan lain sebagainya, jangan, lebih baik kita karantina saja bibitnya, kita siapkan untuk tanam ketika nanti musim tanam sudah siap. Nah, ini ya, tanahnya sudah maruk sekali ya, mawur, sudah dirotari beberapa kali kemarin, ini sudah dicampur-campur dengan arang sekam juga sebagian. Nah, ini yang lahan di sini sengaja kami siapkan untuk ini ya teman-teman, untuk kami siapkan
apa namanya, tanam porang khusus yang sini ya. Ini khusus yang lahan di sini akan kita siapkan untuk menanam porang. Nah, kenapa kami siapkan lahan yang di sini, khusus yang di sini saja, nggak sampai sana-sana, karena pertimbangannya yang di sini nih teduh teman-teman ya. Ini teduh, ada pepohonannya. Jadi tanaman porang kami yang nanti kami tanam di sini ketika panas terik luar biasa, insya Allah cenderung aman karena ternaungi oleh pohon ini. Tapi juga nanti akan kami tambahi ini paranet untuk membantu proses penaungannya supaya tidak terlalu gosong nanti daunnya. Karena kalau pagi sih sampai jam 12, jam 1 masih aman. Tapi kalau sudah, ini kan ke sana barat ya teman-teman. Kalau sudah jam 1 ke atas ini pasti tetap kena matahari di sini. Nah, tanaman porang yang kecil itu biasanya rawan gosong daunnya. Nanti kalau bisa selamat ya tumbuh tunas kedua, tapi kalau nggak selamat ya lanjut bablas mati biasanya. Nah, khusus lahan yang di sini ya, persiapan awalnya ya teman-teman. Jadi tanah yang masih ini ya, masih mentah bahasanya, belum ada sentuhan pengolahan baik di cangkul maupun di rotari. Proses awalnya yaitu dengan cara seperti ini, diluku, atau kalau orang Jawa bilang itu diluku, digaru ya. Tapi alatnya sekarang nggak pakai sapi ya Pak De. Sapi ini serono Pak De. Sapi wis ora ono. Sapi ini wis hilang, didoli kabeh. Nah, sekarang prosesnya ya ini pakai mesin yang kemarin kita siapkan dengan menggunakan apa namanya, yang alat untuk rotari kecil. Lahan yang pertama masih mentah itu kita tabur dulu ya, kita tabur dengan areng dan abu sekam. Terus kemudian kita kasih lagi tambahan ini ya, pupuk-pupuk yang aman lah istilahnya, yang sudah fermentasi. Nah, ini warna tanahnya sampai berubah seperti ini ya, kehitam-hitaman, karena memang seperti yang kami informasikan, lahan di tempat kami itu tanahnya keras sekali. Nah, ini mau patahin aja susah ini, seperti ini. Ini keras sekali ini teman-teman. Ini kalau nggak dikasih areng sekam banyak-banyak sama kompos-kompos yang bisa membuat lahan menjadi gembur ya, tanah akan keplak terus kalau di tempat kami bahasanya, keras dan susah untuk dibikin maur. Tapi dengan kita lakukan proses pengolahan seperti tadi dari awal, mulai di traktor bahasanya ya kalau alat canggih sekarang, terus kemudian setelah di traktor dicampur dengan areng sekam dengan kohe fermentasi yang banyak lah ya. Kalau bisa perbandingannya 1:1 kalau untuk bikin benar-benar maur untuk di lahan yang tanahnya sangat keras seperti di tempat kami ini. Tapi kalau untuk lahan-lahan yang sudah subur ya pemakaian areng sekamnya ataupun kompos-kompos yang lain tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini dibuangi Pak Di. Enten napa plastik ngeten kayu. Nah, khusus di lahan sini nanti akan kita lakukan proses penanaman bibit katak yang kondisinya sudah keluar tunasnya teman-teman. Karena kalau kita karantina ya, karantina bibit umbi maupun katak, dengan sendirinya akan ada bibit-bibit katak yang nanti akan muncul tumbuh tunasnya ya, muncul tunasnya. Di situ nanti kalau tidak kita selamatkan dengan cara ditanam, itu biasanya nanti dia akan kering seperti yang di video saya sebelumnya. Katak nanti akan kering tunasnya, kemudian dia akan muncul tunas lagi yang baru, lagi terus kering lagi, muncul lagi. Nah, kayak gitu berulang-ulang karena kondisi musim hujan yang belum siap turun ya, istilahnya hujannya belum siap turun karena belum musim penghujannya, masih musim kemarau nih. Nah, otomatis untuk menyelamatkan bibit katak porang yang kecil, ini kami siapkan lahan di sini. Ini khusus untuk tanam katak mini. Yang sebelah sini nanti rencana untuk ditanam umbi-umbi yang besar ya, umbi produksi, target 1 musim panen. Nah, kalau yang di sini untuk lahan penyelamatan katak-katak mini. Ya sebenarnya seperti yang kemarin saya informasikan ya, untuk katak yang tumbuh tunas tidak harus ditanam, karena kalau tanam di lahan harus siap-siap untuk melakukan penyiraman dan pengkondisian pengkondisian ruang hidupnya si porang itu supaya tidak gampang mati. Salah satu cara yang kami lakukan ya dengan ini, menata lahan yang bagus, kemudian
menyiapkan pengairannya, kemudian memberikan naungan menggunakan paranet. Ini sudah kami siapkan juga. Nah, nanti untuk proses tanamnya yang di sini karena menggunakan katak mini akan kami tanam dengan jarak yang sangat rapat, ya, jarak 10 cm, 10 cm saja. Ini muat berapa Om Garun? Ini Pade. ini sekitar 1 bulut 12. Satu gulut ini 12 biji dengan jarak berapa? Jadi 10 cm ya. kesananya kan berarti 30 meter tadi saya 30 hitung. meter dibagi berarti 300 kali 12. 30 meter. Nah, 3000 dibagi 10 Pak De. 3000 dibagi 10. 300 kali Kali 12 12 ya. kali 3. 3 bedeng. 3. 10.800. Nah, ini dengan bedengan cuma 3 jalur ini ya, teman-teman. Ini hanya 3 jalur, ini kesananya 30 meter, kesininya ini cuma 3 bedeng ini. Ini sudah bisa memuat apa namanya? Muat ini apa? Bibit katak mini-mini ya, katak yang rata-rata di atas 1000 lah ya maksudnya. Ada yang 800 900 mungkin. Yang harapannya nanti bibit-bibit katak yang kecil itu bisa terselamatkan supaya tidak sampai kering, karena kita nggak tahu hujan ini akan turun di bulan apa ya, nggak tahu, kita yang tahu ya yang tahu Allah ini, karena nyatanya ini bulan kemarin sampai bulan apa ya masih hujan terus. Nah, ini tetap akan jadi rahasia, hujannya nanti turun di bulan apa kita nggak tahu. Nah, yang penting kita ikhtiar saja. Jadi kita ikhtiar saja untuk melakukan proses penyelamatan bibit-bibit katak mini yang sudah tumbuh tunas. Akan kita selamatkan dengan cara kita, sebenarnya bisa juga kita tanam di polybag ya teman-teman. Cuma kalau polybag kan repotnya kita harus ngisi tanah, kemudian masukin ke polybagnya satu-satu, terus kita harus beli plastik, biayanya lebih besar lah ya, tenaga kerja, bayarin ibu-ibu untuk masukin ke plastik kayak gitu kan agak susah, agak berat lah maksudnya ya biayanya lah. Tapi dengan cara seperti ini ibaratnya kita membuat polybag raksasa ini, polybag jumbo. Nah, nanti kita tanam dengan jarak 10 cm teman-teman ya, 10 cm seperti ini, 1 2. Nah, jarak seperti ini, nanti kesini juga 10 cm teman-teman, karena dalam satu musim itu dia kan jadi sekitar sebola kasti. Kalau tanahnya subur ya bisa gedean dikit, belum benturan lah istilahnya begitu. Nah, dengan lahan yang seperti ini kita sudah bisa menyemai bibit sebanyak 10.000 sekian tadi, hampir 11.000 ya. Bahkan mungkin bisa lebih nih, nanti kita lihat karena bedengan yang sini lebih besar. Ini kan ini lebih besar, yang sini ini lebih luas, ini bisa 1,5 meter yang ini bedengannya yang sini. Nah, bisa 15.000 nih kayaknya Pak De. 15.000 kali ya 4.060 juta. Mbak. Ini jadi 15.000 kurang lebih. Artinya apa teman-teman? Teman-teman yang punya lahan kecil, teman-teman yang punya lahan sempit dengan luasan cuma hampir 6 meter ke sana 30 meter, ini sudah bisa dipakai untuk membuat pembibitan teman-teman ya. Untuk membuat pembibitan dari katak mini dengan lahan yang sempit, yang kecil, ini otomatis perawatan akan lebih intensif dan hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi seperti itu ya tadi teman-teman, proses dari awalnya kita rotari dulu, kita campur sekam, kita campur kohe fermentasi, semua kita aduk di sini sudah siap. Kemudian bedengannya ditata supaya jalur airnya aman ya. Kalau ada hujan, kiriman hujan lah ya, kiriman hujan aman. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal, proses penyelamatan bibit-bibit katak yang sudah tumbuh tunas. Nah, oke, seperti ini. Nanti proses penanamannya akan seperti apa? Ini gejeknya masih disiapkan sama Om Garun. Ini sekali gejek berapa nanti? 10 langsung ya? Wah, sekali gejek 10, kesini 10 ya teman-teman. Jelep dengan jarak 10 cm 10 cm. Nah, oke, sip. Ini proses kami seperti ini. Nanti video selanjutnya akan kami sambung lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini yang sudah ditaju atau digejek kalau orang Jawa bilang, sama diisi katak porang yang sudah pada keluar tunasnya seperti ini teman-teman. Yang kecil-kecil yang sudah keluar tunasnya ini kita masukkan ke sini, kita selamatkan supaya dia bisa tumbuh lebih awal dan insya Allah nanti bisa gede ya, lebih gede pertumbuhannya dibanding
yang ditanam di bulan-bulan 9 atau 10 ataupun bahkan 11. Karena ini di sini hitungannya kita curi start untuk penanaman terlebih dahulu ya, karena ini banyaknya bibit katak mini ya, katak mini yang sekecil ini kan. Ini ya teman-teman, ini yang sekecil ini sudah pada keluar tunasnya seperti ini. Lah ini kalau tunas pertama ini nanti nggak selamat, dia muncul lagi tunas kedua, ketiga, sampai dia kering. Lama-lama kering ya habis, nggak bisa ditanam kalau tidak buru-buru ada hujan. Tapi kalau ada hujan ya insya Allah aman lah ya. Seandainya ada yang kering, mungkin seleksi alam aja berapa persen yang kering. Tapi kalau mudah-mudahan curah hujan bagus tahun ini ya, insya Allah nanti bisa aman semuanya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang ingin menyelamatkan lebih awal, karena ibaratnya tunas pertama ini nggak diharapkan untuk bisa tumbuh dan nggak kebanyakan makan nutrisi ya, stok katak yang sudah numpuk gitu, yang sudah banyak keluar tunasnya bisa diginiin lah, biasanya diosak-asik gini pakai tangan. Nah, dengan sendirinya yang tunas kayak gini akan rempel atau lepas, dia nggak terlalu banyak menyedot nanti nutrisi dari dalam dagingnya. Oke ya teman-teman, sip. Ini teknis kami ya, ini cara kami dalam menanam katak porang yang ukuran mini ya, yang kecil-kecil, yang sudah keluar tunasnya, dengan cara kami lakukan penanaman pengkondisiannya seperti layaknya musim hujan ya. Jadi kami cukupi kebutuhan airnya, kemudian kami berikan naungan paranet maupun pohon-pohon yang ada di sini ya. Tapi kalau yang di areal sini tentunya tidak mungkin kami lakukan penanaman di areal yang panas tanpa ada naungan. Ini cukup kami pakai untuk tanam umbi porang kedepannya nanti, sama kalau misalnya pakai katak yang besar-besar. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, belajar bersama-sama dengan kami keluarga Exmut. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menambah wawasan serta pengalaman kita bersama. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.